Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuinza Adidasyania dengan NIM 856273681. Kali ini saya akan memenuhi tugas penanganan anak berkebutuhan khusus dengan topik kasus kekerasan orang tua atau biasa disebut dengan child maltreatment. Baiklah, yang pertama saya mau menjelaskan dulu apa itu kekerasan orang tua atau yang biasa disebut dengan child maltreatment. Kekerasan orang tua atau yang biasa disebut dengan child maltreatment adalah segala bentuk berbagai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh, yang tindakan itu dapat berupa penganiayaan fisik, psikologis, seksual, pengabaian, dan eksploitasi yang mengakibatkan kerugian nyata potensial terhadap kesehatan anak, keberlangsungan hidup anak, perkembangan dan martabat anak dalam hubungan anak, tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Penelitian internasional pernah mengungkapkan bahwa hampir 3 dari 4 anak yang berusia 2-4 tahun mengalami kekerasan fisik atau kekerasan psikologis yang disebabkan oleh orang tua atau pengasuhnya. Sasaran anak yang mengalami kekerasan orang tua adalah 0-18 tahun. Itu saya membuat program Gerakan Peduli Anak dengan tema Mari Bersama Mencegah Kekerasan pada Anak. Media atau metode yang bisa kita gunakan dalam program ini adalah yang pertama, menyediakan layanan konseling terapi individu atau keluarga. Yang kedua, pemeriksaan medis, yang mana dengan pemeriksaan medis kita dapat melihat secara langsung kekerasan apa yang terjadi pada anak. Yang ketiga, mengadakan seminar atau pelatihan-pelatihan bagi orang tua mengenai bagaimana pola asuh anak yang baik dan bagaimana cara mengelola emosi yang benar. Yang keempat, mengadakan kampanye edukasi dengan tema mencegah kekerasan pada anak, baik berupa poster, brosur, dan sebagainya, atau hal yang dapat disebarkan di media sosial. Gerakan Peduli Anak untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Berikut adalah beberapa langkah-langkah pelaksanaan dari program tersebut. Pertama, membentuk tim Gerakan Peduli terhadap anak yang terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kesehatan, dan LSM yang peduli terhadap anak. Kedua, melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi masalah utama terkait kekerasan pada anak yang menjadi target penting dalam program Gerakan Peduli Anak. Ketiga, mengembangkan materi pendidikan atau modul pelatihan yang digunakan untuk sosialisasi ke berbagai kalangan, baik kepada anak-anak, orang tua, guru, atau masyarakat umum. Keempat, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, di pusat komunitas, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mencegah kekerasan pada anak. Yang kelima, melakukan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan terhadap guru, tenaga kesehatan, atau pihak lain yang sering berinteraksi langsung dengan anak. Keenam, menyediakan layanan konseling dan dukungan-dukungan psikologis terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan agar anak-anak tersebut tidak mengalami trauma atau ketakutan. Ketujuh, melakukan kerjasama dengan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan agar anak tersebut merasa lebih aman. Kedelapan, menetapkan indikator keberhasilan dari program yang sudah dibuat dan melakukan monitoring secara berkala untuk menilai efektivitas dari program tersebut. Kesembilan, melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dari program Gerakan Peduli Anak untuk melihat apa saja kelebihan dan kelemahan dari program tersebut, serta merumuskan langkah perbaikan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. 10. Membuat laporan dari hasil pelaksanaan
program dan mempublikasikannya untuk meningkatkan transparansi serta menginspirasi supaya dapat ditiru dan dikembangkan di tempat lain. Menurut saya, itulah langkah-langkah dari program Gerakan Peduli Anak yang dapat kita terapkan dan amalkan di tempat kita masing-masing. Semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon saran untuk perbaikan ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.